Setiap anak memiliki potensi, namun dalam pembelajaran, kami menemukan tantangan dalam berpikir, memecahkan masalah, bekerja sama, mengenali diri, serta keberanian untuk bergerak dan mencoba. Dari tantangan tersebut, SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus mengintegrasikan computational thinking, literasi fisik, dan social emotional skills dalam proses belajar anak. Computational thinking juga diterapkan dalam berbagai mata pelajaran melalui kegiatan mengurai masalah, menemukan pola, mengelompokkan informasi, dan menyusun solusi. Melalui coding dan robotik, anak belajar memecahkan masalah secara sistematis, merancang, memprogram, menguji, menemukan kesalahan, melakukan debugging, dan mencoba kembali hingga menemukan solusi. Dari tantangan tersebut, SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus mengintegrasikan computational thinking, literasi fisik, dan social emotional skills dalam proses belajar anak. Dulu, kami mudah bingung dan menyerah. Sekarang, melalui computational thinking, coding, dan robotik, kami belajar memecah masalah, mencoba, memperbaiki kesalahan, dan mencari solusi. Kami jadi lebih berani dan tidak mudah menyerah. Pengalaman berharga saya dapatkan ketika mendampingi Mas Ebim yang memiliki tantangan literasi fisik berupa perilaku sedentary atau kurang aktif bergerak. Ternyata masalah tersebut turut mempengaruhi kemampuannya dalam memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan erat dengan kemampuan berpikir komputasional. Ia masih kebingungan ketika dihadapkan pada suatu masalah, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia seperti menentukan tanda baca. Saya mendapatkan amanat dari kepala sekolah untuk menerapkan pembelajaran mengintegrasikan literasi fisik dan berpikir komputasional. Dalam proses pendampingan terhadap Mas Ebim, saya banyak mendapatkan pengalaman berharga. Kepercayaan dirinya meningkat, pemahamannya mulai tumbuh dengan baik, dan ia mampu menyelesaikan permasalahan secara lebih jelas dan lembut. Adanya beberapa program yang telah kami terapkan. Apakah lingkungan belajar kami sudah memberikan ruang bagi setiap anak untuk bergerak dengan caranya sendiri? Apakah kami sudah mampu melihat potensi di balik keterbatasan mereka? Dan apa yang dapat kami ubah agar tidak ada lagi anak yang merasa dirinya tidak bisa? Saya selaku kepala sekolah bersama kepala urusan atau KAUR, tim kompak, dan guru kelas mulai melakukan evaluasi serta berdiskusi untuk mencari strategi pendampingan dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Setelah menerapkan pembelajaran yang mengintegrasikan literasi fisik dan berpikir komputasional melalui ice breaking, permainan gerak, dan aktivitas sederhana, anak tidak hanya aktif bergerak tetapi juga belajar mengenali pola, melakukan abstraksi, mengikuti aturan, dan menyelesaikan tantangan. Perubahan yang kami lihat bukan hanya menjadi lebih aktif, tetapi juga lebih berani mencoba, percaya diri, dan yakin bahwa mereka mampu bergerak. Sebagai seorang ibu, tentu saya ingin melihat anak saya, Mas Ebim, itu tumbuh seperti dengan teman-temannya. Tapi saya juga menyadari kalau setiap anak itu punya perbedaan masing-masing. Kalau dari Mas Ebim itu dia memiliki kondisi sedentari ya. Dengan kehadiran program kompak itu memberikan perspektif bagi kita sebagai orang tua. Ketika Mas Ebim menghadapi aktivitas yang terasa sulit, kami itu mencoba untuk memahami, tidak langsung mengatakan bahwa Mas Ebim itu tidak mampu. Kita juga harus menyemangati anak, kamu itu bisa, kamu mampu. Sekarang aku mau bilang kalau aku bisa melakukannya dengan caraku sendiri.